Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Saya Cahya Puspita Dewi dari kelas 3B1 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan memberikan penjelasan mengenai kepemimpinan pendidikan. Table of Contents. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori dasar yang menyangkut mengenai fungsi, tipe, syarat, dan keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin atau seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pendekatan teori. Pendekatan teori di sini akan menjelaskan mengenai teori-teori munculnya pemimpin dan juga bagaimana mempelajari kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga, kita akan membahas lebih dalam mengenai siapa sih pemimpin pendidikan itu. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai perbandingan antara manajer dan pemimpin. Yang sudah pastinya, tidak semua manajer adalah pemimpin. Hal pertama yang harus kita pahami ialah bahwa setiap kelompok atau organisasi sekecil apapun pasti memerlukan seorang pemimpin. Lalu, apa dan siapa sih yang dimaksud dengan pemimpin ini? Pemimpin adalah mereka yang memiliki pengaruh yang besar di dalam sebuah kelompok. Mereka adalah orang yang dapat mengatur, mempengaruhi, menggerakkan, menuntun, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dapat kita lihat dari contoh gambar di sini, orang yang berdiri paling depan merupakan orang yang mengarahkan, menggerakkan, menuntun, dan mempengaruhi anggota-anggota yang ada di belakangnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Seperti itulah sosok seorang pemimpin. Menurut seorang ahli bernama Ralph M. Stockdale menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Teori dasar. Yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenai fungsi pemimpin pendidikan. Jelas sekali bahwa seorang pemimpin pastinya memiliki fungsi yang lebih dari satu, artinya memiliki banyak fungsi. Tapi, apa sajakah fungsi itu? Pertama, fungsi pemimpin dalam pengambilan keputusan. Maksudnya ialah seorang pemimpin harus membantu anggota-anggotanya dari mulai proses menentukan tujuan, proses merangkai sesuatu, hingga pada tahap pengambilan keputusan. Yang kedua, pengembangan organisasi. Dalam hal ini, seorang pemimpin memiliki tugas untuk selalu mengembangkan organisasi yang dipimpinnya dan menjaga eksistensinya hingga ke masa yang akan datang. Yang ketiga, mengawasi dan mengatur jalannya organisasi. Perlunya seorang pemimpin dalam sebuah organisasi atau kelompok ialah terus mengarahkan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan, agar tidak melenceng jalannya dari proses yang sebenarnya. Kemudian, menciptakan iklim kerja yang baik, bekerja sama, harmonis, dan lain sebagainya. Tentunya seorang pemimpin wajib untuk menciptakan suasana kerja, iklim kerja yang kondusif dan juga penuh dengan kerjasama. Dan kemudian ada fungsinya yaitu memotivasi anggota. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi anggotanya, mendorong anggotanya untuk terus mengembangkan dirinya, memperbaiki kekurangan-kekurangannya untuk lebih menjadi pribadi yang profesional. Tipe-tipe kepemimpinan. Di antaranya ada otoriter, laissez-faire, demokratis, dan pseudo-demokratis. Pemimpin yang otoriter adalah pemimpin yang memiliki sifat yang diktator dan mendominasi dalam sebuah kelompok. Dalam hal ini, ide-ide, pendapat, dan lain sebagainya dari anggota-anggota bisa saja tidak didengarkan. Karena pemimpin seperti ini membuat sebuah keputusan tanpa didiskusikan terlebih dahulu. Dia menekankan pandangannya sendiri
untuk dapat diterapkan tanpa memikirkan ketidaksetujuan dari anggota-anggotanya. Yang kedua, tipe laissez-faire merupakan tipe seorang pemimpin yang memberikan kebebasan penuh terhadap anggotanya. Maksud dalam hal ini ialah seorang pemimpin laissez-faire cenderung tidak memberikan kontrol atau mengawasi jalannya organisasi. Karena dia memberikan wewenang penuh kepada para anggota. Jadi seakan-akan pemimpin seperti ini tidak ada eksistensinya di dalam kelompok. Artinya bisa saja tidak memiliki kontribusi sama sekali. Yang ketiga ialah pemimpin yang bersifat demokratis. Pemimpin ini merupakan pemimpin yang didambakan setiap kelompok. Kenapa? Karena pemimpin demokratis merupakan pemimpin yang pastinya bersikap demokratis, tidak menekankan satu pendapat saja, tetapi juga mendengarkan pendapat yang lain dan mendiskusikannya terlebih dahulu, menjadi pemimpin di tengah anggota, tidak mendominasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah pemimpin pseudo-demokratis. Pemimpin pseudo-demokratis ialah pemimpin yang dapat dibilang memakai kedok. Karena ketika dia sudah memiliki sebuah ide, meskipun dia menerima saran atau pendapat dari yang lain dan mendiskusikannya terlebih dahulu secara demokratis, tetapi pada akhirnya pemimpin seperti ini mendesak para anggotanya untuk menerima keputusan sejak awal. Syarat-syarat pemimpin pendidikan. Setiap orang yang ingin menjadi pemimpin haruslah memiliki syarat-syarat tertentu. Pernahkah terbayangkan bahwa kita akan dipimpin oleh seseorang yang tidak jujur? Pernahkah kita membayangkan dipimpin oleh seseorang yang tidak dapat dipercaya? Pernahkah kita membayangkan dipimpin oleh seseorang yang emosian? Oleh karena itu, syarat-syarat menjadi pemimpin itu perlu dimiliki oleh orang-orang yang ingin menjadi pemimpin. Syarat-syarat pemimpin pendidikan ialah harus berjiwa adil, jujur, suka menolong, memiliki kestabilan emosi, rendah hati, sabar, profesional, percaya diri, dan dapat dipercaya. Keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Seseorang yang ingin menjadi pemimpin haruslah memiliki keterampilan-keterampilan yang memadai untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Keterampilan-keterampilan tersebut diantaranya yang pertama ialah keterampilan memimpin. Dalam hal ini, pemimpin harus mengetahui cara-cara memimpin yang baik. Di antaranya seperti membantu para anggotanya dalam mengambil keputusan, membantu dalam menyusun rencana dengan baik, dapat bekerja sama dengan para anggotanya, mendorong anggotanya untuk melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan, dan lain sebagainya. Jika seorang pemimpin tidak dapat mengetahui bagaimana cara memimpin dengan baik, maka organisasi atau kelompok yang dipimpinnya dapat saja berhenti di tengah jalan. Untuk memiliki keterampilan memimpin yang baik, seorang pemimpin harus memiliki banyak pengalaman terutama di bidang sosial. Bagaimana cara bergaul, bagaimana cara bekerja sama, dan komunikasi dengan orang-orang sangat memberikan pengalaman berharga untuk dapat dipakai ketika memimpin suatu organisasi. Selanjutnya adalah keterampilan dalam hubungan insani. Keterampilan dalam hubungan insani ini membicarakan mengenai hubungan antar manusia. Hubungan tersebut dapat bersifat secara formal atau fungsional yang terkait dengan kerja dan lain sebagainya, atau secara personal, atau hubungan informal yang bukan terkait karena tugas atau pekerjaan yang resmi. Pada intinya, keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam hubungan insani ialah bagaimana caranya menghargai dan bagaimana
membuat orang lain dapat menghargainya, baik di tempat kerja ataupun di luar tempat kerja, masih menganggapnya sebagai seorang pemimpin dan dapat saling menghargai antar pemimpin ke bawahan dan bawahan ke pemimpin atau anggota ke pemimpin, seperti itu. Yang ketiga ialah keterampilan dalam proses kelompok. Proses kelompok yang dimaksud ialah keterampilan seorang pemimpin yang dapat meningkatkan partisipasi anggota setinggi-tingginya dan membantu anggotanya untuk dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Dan dalam hal ini, pemimpin harus dapat bertindak sebagai penengah, tidak memihak antar anggota dan bukan pula menjadi hakim atau menjadi seseorang yang memutuskan. Intinya secara demokratis, bertanggung jawab, dan saling menghargai serta bekerja sama. Keterampilan administrasi personil. Keterampilan ini menyatakan bahwa the right man in the right place. Maksudnya ialah bagaimana seorang pemimpin dapat menempatkan setiap anggotanya pada bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Selanjutnya ialah keterampilan menilai. Keterampilan menilai ini berkaitan dengan pengevaluasian. Artinya, bagaimana seorang pemimpin dapat mengevaluasi atau menilai proses yang sedang dilaksanakan, apakah berhasil, sejauh manakah keberhasilan proses ini dalam mencapai tujuan. Contoh, seperti dalam pendidikan, kepala sekolah mengevaluasi hasil kerja guru-guru. Dengan adanya evaluasi hasil kerja ini, guru-guru dapat melihat kekurangan dan sesuatu yang perlu ditambahkan untuk menjadikannya lebih profesional lagi. Pendekatan teori. Yang akan dibahas mengenai pendekatan teori munculnya pemimpin dan pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Pendekatan teori munculnya pemimpin. Teori pertama menyatakan bahwa leaders are born, not built. Teori ini disebut juga dengan teori genetis. Genetis. Teori ini jelas menyatakan bahwa tidak semua orang dapat menjadi pemimpin. Hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang memiliki bakat, orang-orang yang memiliki pembawaan sejak lahir yang hanya dapat menjadi pemimpin. Genetis. Teori yang kedua merupakan teori oposisi atau teori yang menolak teori pertama. Teori kedua menyatakan bahwa leaders are built, not born. Teori ini juga disebut sebagai teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi pemimpin, asalkan memiliki kesempatan, memiliki waktu, memiliki tempat untuk dapat dibina, untuk dapat dikembangkan, untuk menjadi seorang pemimpin. Teori yang ketiga merupakan teori gabungan antara teori genetis dan teori sosial, yaitu teori pertama dan teori kedua. Teori ini juga disebut teori ekologis, menyatakan bahwa orang yang menjadi pemimpin merupakan orang-orang yang memiliki bakat yang telah dibina, sehingga bakat tersebut lebih berkembang dan kemungkinan untuk mengembangkan bakat ini tergantung dengan situasi, lingkungan, waktu, dan kesempatan yang dimiliki. Teori yang keempat merupakan teori situasi atau menyatakan bahwa setiap orang mampu menjadi pemimpin namun dalam situasi tertentu saja. Maksudnya, ketika dalam situasi tertentu seseorang memiliki keterampilan atau bakat yang lebih di antara yang lainnya, maka seorang tersebut dapat menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut. Namun dalam situasi lain di mana dia
tidak diuntungkan dengan hal itu atau tidak memiliki bakat dan pengalaman, maka mungkin dia hanya akan dapat menjadi pengikut saja. Selanjutnya, pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Menurut Khan and Cost menyatakan bahwa pemimpin harus memiliki 3 keterampilan ini. Yang pertama, technical skill. Kedua, human relation skill. Yang ketiga, conceptual skill. Human relation skill ini ialah sebuah kemampuan yang berkaitan dengan interaksi antara pemimpin dengan anggotanya. Contoh, bagaimana seorang pemimpin tersebut dapat bekerja sama dengan anggotanya, dapat bekerja sama dalam segala situasi, dan menciptakan iklim kerja atau suasana kerja yang harmonis, saling membantu, dan lain sebagainya. Kemudian technical skill. Technical skill ini ialah kemampuan yang berkaitan dengan bagaimana cara memanfaatkan sumber-sumber yang ada dan menerapkannya dalam pelaksanaan atau berkaitan dengan operasional, tindakan operasional. Jadi, tidak hanya merencanakan, tapi juga dapat memecahkan masalahnya atau dapat menerapkan solusinya. Kemudian, conceptual skill. Conceptual skill ini berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam melihat sesuatu secara keseluruhan dan merumuskannya menjadi konsep-konsep yang tidak langsung diterapkan, tetapi didiskusikan terlebih dahulu dengan para anggotanya sehingga menghasilkan sebuah keputusan bersama. Hal ini juga disebut sebagai managerial skill. Pendekatan sifat atau traits approach menyatakan bahwa pemimpin dilihat dari sifat, karakteristik, kondisi fisik, dan kepribadian serta keunggulan yang dimiliki. Maksud dari pendekatan sifat ini ialah bahwa elemen-elemen tadi dapat membantu seseorang untuk menjadi pemimpin yang baik atau pemimpin yang sukses dalam menyelesaikan tugasnya. Dan kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi siapa pemimpin dalam sebuah kelompok dengan melihat kondisi fisiknya, sifatnya, keunggulannya, dan karakteristik yang muncul dari dirinya. Seperti contohnya dalam sebuah kelompok, ada seseorang yang memiliki tubuh yang tegap, kuat, sifat yang berani, adaptif, berwawasan luas, dan melaksanakan tugas-tugas yang biasa dilaksanakan oleh seorang pemimpin merupakan seorang pemimpin dalam kelompok tersebut. Pendekatan keperilakuan atau behavioral approach menyatakan bahwa kepemimpinan dipandang dari pola tingkah laku. Maksudnya ialah kepemimpinan dilihat bukan dari sifatnya, melainkan dari pola tingkah lakunya atau tingkah laku yang sering dilakukannya. Contoh, seperti berorientasi pada tugas ataukah berorientasi pada anggota. Berorientasi pada tugas biasanya pemimpin ini cenderung lebih mengutamakan tugas yang tercapai. Sedangkan jika berorientasi pada anggota, ialah seorang pemimpin yang memprioritaskan pengembangan anggotanya dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh anggotanya untuk menjadikannya lebih berkembang lagi. Yang ketiga ialah pendekatan kontingensi atau situasi. Pendekatan situasional menyatakan bahwa seorang pemimpin harus dapat menerapkan bermacam gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Lalu, apa sih gaya kepemimpinan itu? Gaya kepemimpinan ialah suatu cara berperilaku yang khas dari seorang pemimpin terhadap para anggotanya, kapan ia mengerjakannya, bagaimana cara ia mengerjakan suatu tugas, bagaimana cara ia bertindak, itu akan membentuk sebuah gaya kepemimpinan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam memperlakukan bawahannya, perilakunya terhadap
anggotanya, cara dalam bertindak, bagaimana dia merumuskan sesuatu, bagaimana cara ia menyelesaikan masalah, semua itu dapat membentuk gaya kepemimpinan yang pastinya harus dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Seperti ilustrasi dalam gambar ini, kita dapat melihat bahwa hanya ada satu orang yang digambarkan dengan jelas. Yang lainnya hanya berwarna navy atau berwarna biru tua. Artinya, orang yang memiliki gambar tersebut ialah orang yang lebih muncul di antara kelompoknya. Atau bisa disebut juga ialah seorang pemimpin. Siapa yang dimaksud dengan pemimpin pendidikan? Hal ini akan membahas mengenai kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dan pemimpin-pemimpin pendidikan lainnya, serta model kepemimpinan dalam pendidikan. Pemimpin pendidikan adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, mengatur, dan lain sebagainya, baik yang berstatus formal maupun tidak formal atau fungsional. Contoh dari yang berstatus formal ialah seseorang pemimpin yang memiliki status resmi atau posisi tinggi di dalam sebuah organisasi atau kelompok, yang posisinya diakui dan memiliki wewenang dan tugasnya sendiri. Biasanya pemimpin formal ini seperti kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan. Pemimpin fungsional ialah pemimpin yang meskipun tidak memiliki status yang resmi sebagai dan menempati posisi tertinggi dalam struktur organisasi, tetapi dapat memberikan pengaruh kepada sekelompok orang dan menggerakkan sekelompok orang tersebut menuju ke arah perbaikan atau menuju untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka juga dapat disebut sebagai pemimpin pendidikan. Contohnya seperti guru dan lain sebagainya. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah ialah seseorang yang menempati posisi jabatan tertinggi di dalam sekolah, yang pastinya sangat dihormati oleh para anggotanya. Namun, posisi sebagai kepala sekolah tidak semudah yang dipikirkan. Justru kepala sekolahlah yang memiliki tugas terberat yang dibebankan olehnya. Di antaranya, kepala sekolah harus dapat mengelola sarana prasarana pendidikan, fasilitas, pelayanan khusus sekolah, dan lain sebagainya agar dapat terkelola dengan baik dan dipakai sehingga dapat dipakai untuk mendukung proses pembelajaran menuju pada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, seorang kepala sekolah harus dapat profesional, memiliki profesionalitas. Artinya, dia siap untuk membantu segala proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan. Di antaranya seperti membantu dalam penerapan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan membantu bagaimana proses pembelajaran agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, kepala sekolah juga harus melaksanakan tugas sebagai pembimbing. Maksudnya ialah kepala sekolah harus dapat membimbing guru-guru untuk secara berkesinambungan untuk terus meningkatkan keprofesionalitasannya dalam bekerja dengan cara melaksanakan supervisi terhadap guru. Dengan banyaknya tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah dan ditanggung oleh kepala sekolah, seseorang yang ingin menjadi kepala sekolah ialah seseorang yang harus memiliki pengalaman yang luas yang akan diperlukan bagi seorang pemimpin pendidikan. Model-model kepemimpinan dalam pendidikan, diantaranya ada kepemimpinan visioner dan kepemimpinan transformasional. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan visioner? Kepemimpinan visioner ialah kepemimpinan yang berorientasi pada visi. Lalu,
Apa itu visi? Visi itu merupakan ide, inspirasi, imajinasi, insight, informasi, pengetahuan, dan penilaian. Pemimpinan visioner didasarkan pada tuntutan perkembangan zaman yang terus berubah, sehingga menuntut peran pendidikan agar dapat mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Pemimpin visioner ialah mereka yang biasanya memancarkan energi positif, berorientasi pada pelayanan, hidup seimbang dan sinergetik, selalu melakukan pembaharuan, dan melihat hidup sebagai petualangan. Kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang berorientasi pada misi, di mana misi tersebut dibentuk dari ide, dari inspirasi, dan lain sebagainya, yang dirumuskan antara pemimpin dan juga anggotanya untuk dijadikan tujuan yang harus diraih di masa depan nanti. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ialah kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu menciptakan atau mentransformasikan perubahan atau pembaharuan. Intinya, berorientasi pada perubahan. Pemimpin transformasional adalah mereka yang memiliki visi dan mampu menerapkan visi tersebut atau mampu merubah hal yang potensial menjadi aktual. Pemimpin transformasional diantaranya harus memiliki visi ke depan, karismatik, memiliki keahlian diagnosis, dan mampu mengidentifikasi perubahan dan mentransformasikannya ke dalam organisasi. Manajer dan pemimpin. Perbandingan antara manajer dan pemimpin. Yang pasti, yang harus kita pahami ialah tidak semua manajer merupakan pemimpin. Lalu, apa saja perbedaannya? Seorang manajer biasanya mengikuti peraturan yang telah ada. Jika leader, dia terus menciptakan dan mengembangkan. Manajer biasanya berpikir jangka pendek, bertindak jangka pendek, dan untuk mencari keuntungan. Leader biasanya memiliki pikiran yang jangka panjang, berpikir jangka panjang. Bagaimana organisasi yang dipimpinnya atau kelompok yang dipimpinnya terus berkembang. Manajer biasanya memiliki bawahan, sedangkan leader memiliki pengaruh. Manajer hanya mengelola, sedangkan leader mengembangkan dan menciptakan inovasi dan inspirasi atau inspiratif. Seperti terlihat dalam contoh ilustrasi berikut ini, leader atau pemimpin, dia ikut menarik tambangnya. Dia ikut membantu dalam mencapai tujuan. Sedangkan bos atau manajer biasanya hanya mengatur dan mengelola saja. Demikian, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang senantiasa mendengarkan hingga akhir presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Puspita Dewi, pamit undur diri.